Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas resume materi dari pertemuan 9 hingga 15 pada mata kuliah Manajemen Desain Komunikasi Visual. Pada materi ke-9, membahas tentang konsep dan pentingnya evaluasi dalam manajemen desain komunikasi visual. Konsep dan pentingnya evaluasi itu melibatkan tahap kritis yang menerapkan penilaian terhadap kualitas desain yang dihasilkan. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana desain mencapai tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan, melibatkan penilaian kualitas, efektivitas dalam menyampaikan pesan, dan tingkat kepuasan pengguna. Metode evaluasi yang digunakan seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan pengujian pengguna digunakan secara sistematis sesuai dengan sasaran evaluasi dan karakteristik desain. Evaluasi memiliki beberapa poin penting seperti meningkatkan kualitas desain dengan menemukan kelemahan, mendapatkan umpan balik audiens untuk menilai efektivitas, dan memastikan kesesuaian dengan tujuan proyek dan klien. Pada materi ke-10 membahas tentang anggaran dan sumber daya keuangan. Poin penting pada manajemen anggaran diterapkan melalui perencanaan, pengalokasian, pengawasan, dan pengendalian anggaran. Prinsip utamanya adalah melibatkan pengutamaan kebutuhan, manajemen risiko, dan transparansi keuangan. Adapun dalam pengelolaan sumber daya keuangan itu melibatkan adalah proyek desain, identifikasi kebutuhan, estimasi biaya produksi, dan pengadaan sumber daya lainnya yang sangat penting. Maka dari itu, pemantauan dan pengendalian pengeluaran selama proyek adalah langkah penting untuk menjaga kendali atas keuangan dan mencapai tujuan sesuai anggaran. Selanjutnya pada materi 11 membahas tentang negosiasi dan riset. Dalam desain komunikasi visual terdapat beberapa teknik negosiasi yang efektif untuk menciptakan presentasi yang menarik dan persuasif. Pertama, adaptasi presentasi sesuai dengan karakteristik audiens menjadi langkah penting. Kedua, memahami audiens dan menyesuaikan presentasi dengan kebutuhan dan preferensi mereka dapat menciptakan presentasi yang lebih memikat dan persuasif. Selanjutnya, penerapan teknik storytelling dalam presentasi memiliki peran kunci. Penggunaan visualisasi yang menarik seperti animasi, grafik, dan ilustrasi juga dapat meningkatkan daya tarik presentasi, serta pemeliharaan struktur presentasi yang jelas dan terorganisir membantu audiens memahami pesan dengan lebih baik. Riset dan analisis pesaing memiliki dampak positif yang sangat penting dalam konteks desain komunikasi visual. Pertama, analisis pesaing memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, termasuk aspek keuangan, sumber daya manusia, teknologi, dan lobby pasar. Informasi ini menjadi kunci untuk memahami cara bersaing dengan efektif. Selanjutnya, analisis pesaing membantu dalam mengenali peluang dan ancaman di pasar, memberikan dasar untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang mungkin muncul. Selanjutnya, materi 12 membahas tentang pentingnya komunikasi efektif dengan klien untuk mencapai negosiasi yang baik antar klien. Komunikasi efektif dengan klien memiliki peran krusial dalam desain komunikasi visual dengan beberapa manfaat utama. Pertama, meningkatkan kolaborasi tim dengan merangsang kerjasama yang lebih baik dan memastikan hasil dengan sesuai dengan kebutuhan klien. Kedua, memperkuat pemahaman melalui penggunaan elemen visual untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan jelas oleh klien. Ketiga, meningkatkan kepuasan klien dengan memastikan desain sesuai dengan keinginan mereka, memperkuat hubungan jangka panjang. Terakhir, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi rapat yang tidak perlu dan mempercepat alur kerja melalui komunikasi efektif. Beberapa elemen kunci mendukung komunikasi efektif, seperti mendengarkan aktif, memahami kebutuhan klien, dan menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka. Mendengarkan aktif membantu memahami pesan klien dengan serius, sementara memahami kebutuhan klien melibatkan bertanya dan mendengarkan dengan seksama untuk membuat desain yang sesuai.
Menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka mencakup penggunaan bahasa sederhana dan menghindari jargon agar pesan dapat dipahami dengan mudah. Dengan menerapkan elemen-elemen ini, komunikasi efektif menjadi fondasi penting dalam mencapai kesuksesan dalam desain komunikasi visual. Pada pertemuan ke-13 membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko dalam desain komunikasi visual melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian potensi terkait proyek. Pentingnya manajemen risiko dalam desain komunikasi visual mencakup peningkatan keberhasilan proyek, penghematan sumber daya, penghindaran masalah hukum dan reputasi, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dalam mencapai target audiens. Elemen-elemen utama dalam manajemen risiko melibatkan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan. Pemangku kepentingan itu seperti manajer proyek, pemilik proyek, karyawan, konsultan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pengguna. Teknik identifikasi risiko juga meliputi brainstorming, analisis SWOT, analisis baseline, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, serta wawancara. Risiko dalam desain komunikasi visual dapat melibatkan kesalahan dalam penggunaan elemen desain, keterlambatan pengiriman produk akhir, kesalahan penggunaan peralatan, ketidaksesuaian dengan regulasi, ketidakcocokan dengan kebutuhan klien, dan ketidakmampuan memenuhi tenggat waktu. Selanjutnya yaitu materi ke-14 tentang perkembangan industri dalam desain komunikasi visual. Dalam industri desain komunikasi visual terus berkembang dengan adanya tren baru. Teknologi seperti augmented reality dan virtual reality semakin banyak digunakan untuk menciptakan pengalaman interaktif. Desain responsif juga menjadi fokus penting, memastikan konten dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat. Animasi grafis, tipografi kreatif, dan penggunaan data visualisasi semakin ditekankan untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas komunikasi visual. Keberlanjutan juga menjadi pertimbangan utama dengan desainer berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam karya mereka. Pengembangan antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX terus diperbarui, serta terjadi penggabungan antara desain tradisional dan digital untuk menciptakan karya yang inovatif dan relevan. Materi ke-15 membahas tentang peninjauan ulang pada materi-materi manajemen desain komunikasi visual yang meliput termasuk konsep, teori, dan praktik yang penting untuk memperbarui pengetahuan dan memastikan keberhasilan praktik desain. Ini melibatkan kembali mempelajari konsep dasar, teori komunikasi, penelitian pasar, teknik desain, manajemen tim dan proyek, evaluasi desain, manajemen anggaran, riset pesaing, komunikasi klien, dan inovasi teknologi terkini. Materi ini mencakup prinsip-prinsip utama seperti pemahaman klien, pengorganisasian tim, dan penggunaan teknologi terbaru yang menjadi landasan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas desain komunikasi visual.